Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran terkait dengan apa yang kita pelajari, metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Ahmad Basri Saifur Rahman, akan melanjutkan apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk meneliti orang itu tidak bisa kosongan. Artinya seorang akan melakukan penelitian harus memiliki persiapan-persiapan, harus memiliki seperangkat keilmuan apa yang akan diteliti. Karena orang meneliti itu tidak sembarangan, langsung saya mau meneliti langsung jadi begitu, tidak. Akan tetapi itu hasil akumulasi kumpulan dari berbagai ilmu yang ia sudah dapatkan, baik karena membaca atau menyimak, diskusi, searching ya, atau googling. Dia mencari di berbagai sumber-sumber ilmu pengetahuan, khususnya yang memang ia minati. Seperti kalian contohnya di HES atau HKI, Hukum Ekonomi Syariah, berarti sudah memilih ya jalan hidup dalam dunia pendidikan. Dia senang kepada ekonomi syariah. Demikian pula yang memilih hukum keluarga Islam atau ahwalus syahsiyah, dia sudah memilih bahwa dia akan fokus konsen ada di bidang hukum keluarga Islam. Nah, baik kalian di HES ataupun HKI, maka ke depan kalian harus banyak membaca pengalaman-pengalaman berdiskusi terkait dengan bidang kalian masing-masing. Fokuslah di bidangnya. HES misalkan, ya cari literatur-literatur yang terkait dengan ekonomi syariah, ekonomi konservatif, ekonomi yang non syariah misalkan, agar kalian memiliki pandangan luas. Hukum keluarga misalkan kaitannya dengan keluarga Islam dan keluarga non Islam, non Muslim. Seperti apa keluarga yang islami lah, yang ada permasalahan-permasalahan seputar di keluarga Islam itu apa saja. Ada pernikahan, kemudian ada hak asuh anak, ada waris, ada perceraian, ada tolak, ada fasakh lah. Minimal ini yang bisa kalian kuasai. Setelah itu mungkin akan menemukan masalah-masalah, dan masalah-masalah itulah yang akan dipecahkan. Karena memang dalam penelitian itu istilahnya ada sesuatu yang ingin digali oleh kalian. Baik itu akan menemukan satu konsep, ataukah ingin mengetahui ya hubungan sesuatu dengan sesuatu. Misal di dalam hukum keluarga Islam kalian pengen mengetahui apakah yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian di Kabupaten Situbondo misalkan, dan seterusnya. Di hukum ekonomi syariah misalkan, seberapa banyak minat masyarakat dalam melakukan transaksi dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi syariah misalkan begitu. Nah, yang demikian itu adalah ide-ide penelitian. Bagaimana kita akan mendapatkan ide penelitian? Tadi satu sudah disebutkan, banyaklah membaca. Yang kedua ya, yang tidak kalah penting dari yang pertama, kalian banyak menyimak dari para pakar, baik itu di media sosial ya, di YouTube, kemudian di Instagram, Telegram. Kalian baca itu, simak kalau misalkan berupa untayan-untayan kuliah umum misalkan terkait dengan bidang kalian masing-masing. Janganlah keburu kalian itu menggeluti bidang orang lain. Saya senang ekonomi, saya senang komputer, saya senang ilmu kesehatan, saya senang ilmu Al-Quran, saya senang bahasa Arab. Akhirnya kalian tidak memiliki konsentrasi utuh mengenai bidang yang akan kalian jadikan keilmuan utama dalam kehidupan kalian. Karena seorang sarjana itu sesuai dengan pilihan program studi yang sudah dia pilih. Misalkan pendidikan di tarbiyah, dia sudah memilih mau konsen di bidang pendidikan, maka nanti akan menemukan celah yang akan menjadi ide kalian menemukan penelitian, judul atau tema penelitian. Nah, itu yang ketiga, kalian biasakan juga menulis. Menulis itu adalah merangkai kata, pikiran-pikiran yang mungkin sudah
pernah kalian simak, kalian baca. Kadang orang pintar baca, kadang ada orang pintar ngomong, akan tetapi ketika disuruh menulis maka tulisannya tidak teratur, tidak terarah. Maka semenjak kalian di semester awal ini latihan, ada buku khusus yang kalian miliki. Di sana kalian menuliskan ide-ide setiap hari. Tidak usah yang muluk-muluk, yang sederhana saja, asalkan tiap hari kalian isi agenda, kalian isi buku-buku kalian. Jadi sediakan buku tulis tebal di hari ya, atau buku-buku yang lainnya yang tebal, sehingga kalian bisa isi itu tiap hari dengan ilmu pengetahuan yang kalian dengarkan, ilmu pengetahuan di mana kalian ngaji, atau pengalaman kalian ya ketika berinteraksi dengan teman, atau hal-hal yang lain yang ringan-ringan saja, bikin cerita humor misalkan, atau puisi, terserah kalian. Yang penting satu, membaca, yang kedua banyak berdiskusi atau mendengarkan pendapat daripada pakar-pakar di bidang kalian.